Nah, kalau sudah, klik ajukan. Nah, ide kita akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses idenya itu sampai mana, ada di menu sidebar ini daftar ide. Nah, untuk mengetahui ide Bapak Ibu sendiri, bisa klik ide by me. Jadi yang tampil di sini cuma idenya Bapak Ibu. Ya, Mas. Kalau untuk lihat semua ide ya pilih menu semua. Terus di sini bisa ada dilihat juga ide yang belum dinilai, ada nilai yang belum lengkap dinilai, nah seperti itu. Terus nanti tahap terakhir itu, nah ide itu tahapnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, Mas. Usulannya 3. Iya. Nah, tahap ide itu seperti ini. Jadi kita inisiasi pertama kali. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu aja Bapak Ibu. Ada proses penilaian oleh tim juri. Nah, kalau secara nilai ini memenuhi ambang minimal, nanti akan direkomendasikan ke ECP ini. Seperti itu. Nah, untuk rekomendasi memproses ECP-nya sendiri bisa langsung di aplikasi ini Bapak Ibu. Nanti bakalan muncul di sini. Menu rekomendasi ke ECP. Nah, nanti idenya Bapak Ibu ada di sini, terus ada tombol di sini nanti Bapak Ibu. Tombol teruskan ke ECP seperti itu. Nah, kalau ide kira-kira cuma seperti itu Bapak Ibu. Jadi cuma form kita ngisi, nah selebihnya menunggu penilaian dari tim juri. Adapun tampilan saya di sini itu tampilannya untuk admin dan juri. Kalau Bapak Ibu cuma daftar ide. Seperti itu. Nah, demikian untuk ide. Sekarang kita masuk ke proses inisiasi ECP. Untuk inisiasi ECP, kita langsung klik aja Bapak Ibu. Tombol inisiasi ECP. Ini lagi banyaknya akses berarti lumayan agak lambat. Nah, ini formnya isiannya itu sama Bapak Ibu dengan formulir ECP yang manual. Jadi di sini ada nomor peralatan. Oh ya, ini nama dan jabatan ini otomatis terisi Bapak Ibu. Kalau misalnya jabatan yang nggak sesuai, silahkan hubungi TSDM. Nah, ini tanggalnya bisa dipilih. Lebih ini bisa langsung kita coba isi bareng-bareng Bapak Ibu. Kategori alasannya kita pilih. Nah, Bapak Ibu, biar ECP-nya nggak langsung ditolak setelah dikirim, Bapak Ibu harus melengkapi data pelengkap ini, Bapak Ibu. Bisa ada sesuai di formulir ECP kan itu ada tiga isian ya. Ada data pemeliharaan dan riwayat peralatan, data operasi peralatan, spesifikasi teknis yang existing, terus spesifikasi teknis perubahan, terus evaluasi awal. Nah, ini masing-masing data pelengkap ini bisa Bapak Ibu berupa tulisan saja, misalnya teks, atau gambar berupa file saja. Kalau filenya ini bisa berupa Word, Excel, PDF, atau gambar PNG atau JPG. Jadi pastikan diisi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau nggak diisi bisa dipastikan nanti langsung ditolak nanti ECP-nya. Seperti itu. Sini saya coba masukkan asal aja Bapak Ibu. Ya, kalau sudah kita ajukan. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul. Nah, terus untuk ini kan masih tahap awalnya, kita di sini progresnya kelihatan Bapak Ibu. Step 1 gitu. Kalau mau tahu di mana sih step 1 itu dari keseluruhan
proses. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal klik ini aja stepnya. Itu loading. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang baru kita lalui adalah inisiasi ECP. Jadi step 1 sudah kita lakukan. Makanya statusnya sekarang step 1. Ini akan menunggu approval dari SPV-nya Bapak Ibu. Jadi yang bisa inisiasi ECP ini staff aja Bapak Ibu. Jadi kalau SPV atau manajer, apalagi GM nggak bisa. Harus staff. Karena prosesnya seperti itu. Jadi approval pertama adalah SPV-nya Bapak Ibu. Terus untuk berikutnya manajernya Bapak Ibu, kemudian berikutnya manajer engineering. Nah, kalau sudah, nanti SPV system owner akan menunjuk PIC. Ini enggak begitu apa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti setelah ditunjuk PIC dari teman-teman sistem owner akan membuat kajian. Nah, kajiannya akan menunggu approval dari SPV system owner. Setelah itu menunggu approval dari manajer engineering. Jadi kalau ada revisi, misalnya di sini akan kembali lagi ke PIC dari sistem owner. Nah, kalau ini sudah dilakukan sampai manajer engineering oke, ini menunggu approval GM. Nah, kalau disetujui, nah, dilanjutkan ke tahap eksekusi. Nah, di tahap eksekusi ini nanti akan dimasukkan data-data eksekusi oleh PIC sistem owner seperti nomor WR, nomor WO, dan lain-lain. Nah, kalau sudah dieksekusi, menunggu beberapa bulan, ada tahap evaluasi. Jadi di sini teman-teman sistem owner PIC-nya akan menginputkan data sebelum eksekusi dan data setelah eksekusi. Jadi perubahannya apa? Seperti itu. Nah, kalau sudah akan diarsipkan. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu nanya-nanya lagi progresnya sampai mana, bisa dipantau langsung di menu daftar ECP. Nah, kalau mau lihat detailnya seperti apa, tinggal klik detailnya ini Bapak Ibu. Nah, ini isian di formulir ECP kita tadi. Nah, nomor WR, nomor WO ini diinputkan sama PIC-nya. Jadi kelihatan di PIC-nya siapa kan. Nah, ini kelengkapan ECP-nya yang tadi Bapak Ibu upload. Dan semua bisa diakses di sini Bapak Ibu. Kita lihat ECP-nya. Terus terakhirnya kalau sudah berada di tahap setelah evaluasi ini, nah ECP ini bisa kita ekspor. Kalau untuk kebutuhan biasanya kan administrasi inovasi biasanya. Bapak Ibu langsung klik ini aja, ekspor PDF. Nah, ini sudah jadi form ECP ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, mau bisa saya serahkan kembali kalau moderasinya. Ini untuk demo sih udah cukup Pak Mister. Halo Pak Mister. Itu Pak Andi.
Mas Misbi? Masuk, Mas. Gimana Mas? Ini demonya udah selesai Mas? Mungkin ada mau tanya jawab gimana? Oke. Silakan dari peserta kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ke Mas Azim. Mau tanya Mas Hasim, kebetulan saya telat ini buka kartunya tadi. Oh iya Pak. Ontologinya gimana? Awal-awal maaf tadi mungkin bisa diulang ya, ontologi masuk ke apa? Smart. Oh ini saya. Sudah ini Pak, udah dibuka alamatnya. Belum. Mungkin saya taruh di chat Zoom mungkin Pak. Sebentar. Bisa, alamatnya sudah ada di chat Zoom Pak. Untuk loginnya pakai ini, passwordnya 12345. Oke, di copy Mas Hasim. Ini mungkin saya mau tanya juga ya. Ini kan untuk yang inisiator ini kan untuk staff gitu ya. Seandainya ini yang punya ide, kemudian Iya, Pak. mungkin dari supervisor gimana itu untuk alurnya Mas? Kalau ide semua bisa Pak, mau staff, supervisor, manajer bisa. Untuk ECP ini harus staff Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada ECP, ada ide ECP ya, bisa diminta staffnya aja yang inputin Pak. Oh jadi anu ya, jadi apa namanya? Mungkin ditegaskan ke sama stafnya gitu ya. Iya betul Pak. Soalnya nanti SPV kan perannya sebagai approver Pak. Oke, di copy Mas Hasim. Terima kasih. Mas Hasim mau nanya Mas Hasim. Silakan Pak. Ya Mas Hasim, dengan aplikasi ini kan diharapkan itu mengalir otomatis gitu ya, tanpa ada manual lagi. Gitu. Nah, Iya, apa setiap masing-masing pejabat berwenang itu ada semacam notifikasi atau deadline waktu enggak Mas Hasim? Jadi supervisor setelah ke supervisor itu berapa lama nanti supervisor harus sudah approval, terus yang atasnya lagi ada enggak seperti itu Mas Hasim? Untuk notifikasi untuk sekarang Pak terbatas di aplikasi aja Pak. Jadi ada tombol lonceng di sini, notifikasinya di sini. Kalau notifikasi ke email atau ke Telegram belum ada sih Pak. Cuma nanti aplikasi ini tuh bakalan di ini Pak, diikutkan ke weekly meeting tiap minggu saat hari Kamis ya gilirannya engineering Pak. Jadi sekalian monitoring di situ Pak. ECP-nya itu yang terhambat udah sampai mana. Kalau misalkan si pengusul gitu ya, sing punya inisiasi ide gitu ya, kan dia sudah mengusulkan. Iya Pak. Nah, itu kan akan di-approval oleh supervisornya. Nah, di supervisor itu berapa lama itu inisiasi itu sudah harus di-approval oleh atasannya gitu. Untuk batas waktu sih nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi untuk memastikan biar nggak lama itu akan diikutkan ke agenda weekly meeting Pak. Ya, saya rasa ini ada Mas Rizal nggak gabung di sini, mungkin bisa disampaikan. Ya Pak Firman sudah masuk di suaranya. Sudah masuk Mas. Sudah masuk. Oke Pak. Jadi memang Pak sebelumnya juga sudah jalan Pak penggunaan aplikasi Smart ini Pak. Memang salah satu kendalanya atasan tidak mengecek langsung Pak ini apa namanya status. Suaranya kecil Mas Rizal. Ya, sebentar.
Tes. Jelas ya? Oke. Begini Pak Heruman, jadi sebelumnya kita sudah jalan ya penggunaan aplikasi smart ini. Cuman salah satu kendalanya ya itu, jadi atasan langsung kadang tidak ngecek ada notifikasi membuka aplikasi smart ini. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan mungkin ini masih rencana nanti monitoring ICP ini akan dimasukkan ke daily meeting, khususnya hari Kamis. Di situ ada pembahasan WR engineering, sekalian mungkin nanti ditambahkan status ECP yang masih on progress ataupun yang masih menunggu approval atasan. Jadi biar sekalian dapat perhatian dari supervisor terkait maupun dari manajemen. Dan yang kedua, nanti akan kita OA-kan. Jadi mulai bulan kemarin kita mulai mengirimkan FDT kajian engineering secara rutin ke bidang terkait. Nah, itu yang pertama. Sekalian nanti akan kita lampirkan status ECP ini. Akan kita lampirkan juga di di OA kajian engineering. Seperti itu Pak. Jadi ada dua monitoring yang kita lakukan untuk mempercepat proses ECP ini. Terima kasih Pak. Nah, Pak Heruman, untuk memudahkan monitoring. Nah, ini kan di menu daftar ECP ini ada daftar semua ECP di tiap stepnya Pak Heruman. Jadi dan di daftarnya ini ada kolom berlalu. Jadi kita bisa lihat ECP ini sudah berada di step sekarang itu sudah berapa hari gitu Pak Heruman, untuk membantu ini aja, monitoring aja. Terima kasih Pak Heruman. Ya, terima kasih Mas, sama-sama. Nggak bisa keras-keras. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Miska, Mas Mismi, sepertinya sudah nggak ada pertanyaan. Silakan Mas. Saya serahkan kembali ke SDM. Ya. Terima kasih Mas Hasim, karena masih ada waktu. Kepada para peserta, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di room chat ataupun langsung tanya pada narasumber. Ini saya bacakan Mas Hasim ya, dari mesin 2. Ide ini apakah harus ada event atau bisa setiap hari? Mohon dijawab Mas Hasim. Untuk mengirimkan ide ini bisa setiap hari Mas, asalkan masih dalam periode pengumpulan ide. Ini kalau saya perlihatkan di sini, contohnya seperti ini periode idenya. Jadi kalau selama tombol ini bisa diklik, berarti masa pengumpulan ide masih terbuka, Mas. Masih yang bertanya. Nah, kalau tombol ini nggak bisa diklik, berarti periode pengumpulan idenya sudah berakhir atau memang belum dibuka. Seperti itu. Nah, ini contohnya, periode deklaratif 2022 ini uji coba aja ya. Nah, awal pengumpulannya 18 Mei, akhir pengumpulannya 1 Juni. Jadi harusnya setelah 1 Juni ini udah nggak bisa diklik ini, tombol idenya. Jadi selama tombol ini bisa diklik, silakan dikirimkan idenya.
yang dari mesin 2 gimana? Sudah paham? Mungkin menambahkan, Pak. Ya silakan. Ya, kalau terkait inisiasi ide, ini kan lebih ke ranahnya ide kreatif di teman-teman SDM. Kalau misalnya inisiasi ide ini di open kapan saja itu gimana, Pak? Soalnya gini pertimbangannya, kalau misalnya teman-teman punya ide gitu ya, terus nggak langsung dimasukkan, keburu lupa ya. Kalau menurut saya gitu. Monggo dari teman-teman lingkup, dari teman-teman SDM mungkin bisa dibuka kapanpun gitu ya, mungkin supaya teman-teman yang punya ide kapanpun itu bisa langsung dimasukkan ke aplikasi. Mungkin nanti terkait penilaian atau pengumpulan ide kreatifnya ya selama nanti misalnya periode pengumpulan ide kreatif semester 1 ya semua ide yang diusulkan di semester 1 itu yang dihitung. Jadi bukan periode tertentu. Takutnya teman-teman ada ide terus nggak ditulis, nantinya lupa kan sayang gitu ya. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Rizal atas masukannya. Jadi nanti kita coba mengakomodir apa yang jadi keinginan teman-teman semua. Jadi memang kalau nggak dicatat, khawatir lupa gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ada pertanyaan lagi Mas Azim, satu dari Mas Dedi Andrianto. Saran saja Mas Azim, kalau bisa ditampilkan monitoring ide dari tahun ke tahun, pengelompokan ide teknik dan non teknik, pengelompokan ide per bidang agar lebih mudah pencariannya. Silakan Mas Azim. Oke. Terima kasih Mas Andi Ardianto. Nah ini untuk pengembangan ke depan kayaknya Mas ya. Nah, ide yang sangat ini bagus sih, masukannya sangat bagus. Makasih Mas ini untuk pengembangan ke depan insyaallah. Kalau Mas Andi, untuk ini sih gimana? untuk pengelompokan secara ini kita sebenarnya bisa sih lakukan di sini Mas. Ini tinggal kita klik aja sih buat pengurutan berdasarkan tanggal, judul, kategori bisa sih. Ya ini untuk sementara Mas ya. Untuk yang permintaan yang tampilan yang lebih lanjutnya mungkin ya itu perlu pengembangan berikutnya Mas Andi. Terima kasih. Gimana Pak Miskat, ada lagi? Oke. Kebetulan ini Mas Azim, pertanyaannya di room chat hanya ada 2 dari Mas Andi sama mesin 2 tadi. Jadi kalau menurut Mas Andi tadi saran-saran yang belum kira-kira nanti akan kita benahi ya Mas Azim ya, terkait dengan tampilan monitoring ide kreatif ataupun pengelompokan ide teknik dan non teknik. Mungkin itu Mas Azim ya. Ya Pak Miskat. Silakan dari teman-teman kalau ada pertanyaan, masih ada waktu ini kurang lebih 20 menit. Mungkin yang ditunggu ini Pak Miskat, kapan event ide kreatif lagi Pak Miskat? Ya. Nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman SDM, kira-kira nanti supaya tidak banyak ide tapi belum tersalurkan, nanti akan kita akomodir. Mungkin itu ya Mas Azim ya.
Ya Pak. Sebentar. Insya Allah kita buka di bulan Oktober paling mas, September atau Oktober lah, biasanya gitu. Supaya nanti kita bisa di semester awal, semester 1 awal 2023, nanti bisa kita akomodir lagi untuk pengelompokannya. Oke, terima kasih Mas Andrianto. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau masukan lagi? Dari Pak Pran, apakah ada masukan atau tambahan? Saya kira gitu ya untuk KSF terkait dengan aplikasi Smart hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat sehingga ide-ide kreatif dari teman-teman semua bisa dimunculkan dan akan kita akomodir dan kita tampilkan untuk di tahun berikutnya. Atas nama dari segenap SDM dan mewakili dari narasumber, bila mana ada salah kata atau paparan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kira itu, terima kasih atas atensinya, dan terima kasih pada Mas Azim sudah menyampaikan yaitu terkait dengan aplikasi Smart UP Python. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih aplaus pada Mas Azim. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Mas Azim, Mas Ari, dan Mas Rizal, dan teman-teman semuanya.